Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatur Rahmaniyah. Perkenalkan, nama saya Rini Komalasari. Perkenalkan, saya Zulfia Rahman Dedi. Apa itu outline? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari outline. Menurut bahasa, outline adalah sebuah kerangka, regangan, garis besar, atau guratan. Jadi, outline adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan yaitu rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan juga merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau juga dapat didefinisikan sebagai satu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Selanjutnya ada manfaat outline. Yang pertama yaitu untuk menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. Yang kedua untuk menyusun karangan secara teratur. Yang ketiga memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang keempat menghindari penggarapan topik dua kali atau lebih. Yang terakhir yaitu memudahkan penulis mencari materi pembantu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola susunan outline. Secara garis besar, pola kerangka karangan dibagi menjadi dua, yaitu pola alamiah dan pola logis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pola alamiah. Pola alamiah yaitu suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Disebut pola alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Pola alamiah itu sendiri dapat terbagi menjadi tiga, yaitu kronologis atau waktu, spasial atau ruang, dan topik yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kronologis atau waktu, yaitu urutan yang didasarkan pada runtutan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Seperti contohnya, topik riwayat hidup seorang penulis, dari asal-usul penulis, pendidikan si penulis, kondisi kehidupan penulis, dan keinginan penulis. Yang kedua yaitu spasial atau ruang. Landasan yang paling penting bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang dan tempat. Urutan ini biasanya digunakan dalam tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. Seperti contohnya, topik yang diambil yaitu hutan yang sering mengalami kebakaran di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi, ataukah di daerah Sumatera. Untuk yang C yaitu topik yang ada, yaitu suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. Suatu peristiwa sudah dikenal dengan bagian-bagian tertentu. Untuk menggambarkan hal tersebut secara lengkap, mau tidak mau, bagian-bagian itu harus dijelaskan berturut-turut dalam karangan itu, tanpa mempersoalkan bagian mana lebih penting dari lainnya, tanpa memberi tanggapan atas bagian-bagian itu. Lanjut ke macam-macam outline. Yang pertama, kerangka karangan sementara atau non-formal, cukup terdiri atas dua tingkat, dengan alasan yang pertama, topiknya tidak kompleks. Yang kedua, akan segera digarap. Yang kedua, kerangka karangan formal, terdiri atas tiga tingkat, dengan alasan topiknya sangat kompleks dan topiknya sederhana tetapi tidak segera digarap. Materi selanjutnya. Syarat kerangka karangan yang baik. A. Tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Pilihlah topik yang merupakan hal yang khas, kemudian tentukan tujuan yang jelas. B. Tiap unit hanya mengandung satu gagasan. C.
Pokok-pokok dalam rangka karangan harus disusun secara logis, sehingga rangkaian ide atau pikiran itu tergambar jelas. D. Harus menggunakan simbol yang konsisten. Materi yang F. Tahapan dalam penyusun kerangka karangan. A. Mencatat gagasan. Alat yang mudah digunakan adalah pohon pikiran atau diagram yang menjelaskan gagasan yang timbul. B. Mengatur urutan gagasan. C. Memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. D. Membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Bab yang ketiga, penutup. Kesimpulannya, kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian-rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Macam-macam kerangka karangan dapat berdasarkan atas sifat rinciannya dan berdasarkan perumusan teksnya. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik adalah: 1. Mengungkapkan maksudnya harus jelas. B. Tiap unit dalam rangka karangan hanya mengandung satu gagasan. 3. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. 4. Harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten.